Pernah nggak sih kamu merasa khawatir berlebihan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi? Bahkan, hal ini membuat anggota tubuhmu memunculkan reaksi negatif seperti gemetar. Gimana ya kalau misalnya besok presentasiku jelek? Kalau dosennya marah gimana? Kalau aku gagal gimana? Sesekali merasa cemas adalah hal yang wajar. Namun bagaimana jika rasa cemas tersebut muncul hampir setiap hari dan sulit untuk dihentikan sampai membuat kamu jadi susah untuk tidur? Kecemasan yang terus-menerus dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, bahkan hubungan dengan orang lain. Ketika kecemasan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari atau kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik, kondisi ini mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih. Halo, saya Alexandra Eva Pascalia Maharani. Halo, saya Nela Gustamal. Dan saya Hoirunisa. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai anxiety atau kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Serta mengenal lebih jauh tentang Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Menurut Witten dan Hammer 2024, anxiety atau kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang ditandai dengan perasaan khawatir, tegang, dan juga waspada terhadap segala kemungkinan ancaman di masa depan. Pada dasarnya, rasa cemas adalah suatu hal yang normal dan dapat membantu seseorang untuk mempersiapkan diri dan siaga dalam menghadapi tantangan atau situasi penting di dalam hidup. Namun ketika kecemasan muncul secara berlebihan, sulit dikendalikan, berlangsung dalam waktu lama, atau bahkan mengganggu kegiatan sehari-hari, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan. Salah satu gangguan kecemasan yang paling umum terjadi adalah Generalized Anxiety Disorder atau GAD, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terbaru yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa jumlah orang dewasa yang didiagnosis dengan GAD terus meningkat. Prevalensi GAD naik dari 5,4% pada tahun 2020 menjadi 6,6% pada tahun 2023. Dalam periode 3 tahun, yaitu 2021 hingga 2023, sekitar 10,3% orang dewasa mengalami Generalized Anxiety Disorder. Artinya, lebih dari 1 dari 10 orang dewasa pernah mengalami kondisi ini. Gejala GAD dapat muncul dalam bentuk psikologis maupun fisik. Untuk gejala psikologisnya diantara lain adalah adanya perasaan khawatir yang berlebihan, kemudian sulit berkonsentrasi, merasakan adanya perasaan gelisah, dan juga merasa mudah lelah. Kemudian untuk gejala fisiknya diantara lain adalah jantung yang berdebar, kemudian merasakan otot yang tegang, sulit tidur, berkeringat, dan juga merasa sakit kepala. Tidak semua kecemasan merupakan gangguan psikologis. Kecemasan yang normal biasanya muncul pada situasi tertentu dan berkurang ketika situasi tersebut telah berlalu. Ketika kecemasan berlangsung secara terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kecemasan. Apabila tidak ditangani dengan baik, kecemasan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Kecemasan yang berkepanjangan dapat menurunkan produktivitas, mengganggu kualitas tidur, mempengaruhi hubungan sosial, serta menurunkan kualitas hidup seseorang. Terdapat beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk mengelola kecemasan. Yang pertama, teman-teman bisa mencoba untuk mengatur pola tidur. Kemudian, berolahraga juga secara teratur, melakukan teknik relaksasi atau pernapasan, membatasi konsumsi informasi yang berlebihan, dan juga bisa mencoba untuk menulis jurnal atau diary tentang perasaan teman-teman. Setiap orang memiliki caranya yang berbeda dalam mengelola kecemasan. Yang terpenting adalah mengenali kondisi diri dan mencari bantuan ketika diperlukan. Jika kecemasan telah mengganggu aktivitas sehari-hari, pekerjaan, hubungan sosial, ataupun aktivitas lainnya, maka tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan psikolog ataupun tenaga profesional kesehatan mental. Melalui video ini, kita dapat memahami bahwa rasa cemas merupakan bagian yang normal dalam kehidupan manusia. Dalam situasi tertentu, rasa cemas ini justru dapat membantu kita untuk menjadi lebih waspada, lebih siap, dan lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Namun, penting untuk mengenali ketika kecemasan mulai muncul secara berlebihan, sulit dikendalikan, berlangsung dalam waktu lama, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketika hal tersebut terjadi, kecemasan bukan lagi hanya sekedar respon biasa, tetapi kondisi yang memerlukan perhatian yang lebih lanjut. Semoga melalui video ini kita jadi dapat lebih memahami bahwa kecemasan merupakan perasaan yang normal. Namun, kita juga harus menyadari serta peka kapan kecemasan tersebut mulai mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari serta mengganggu kesejahteraan diri. Memahami kesehatan mental bukan berarti kita mencari tahu apakah kita memiliki gangguan psikologis atau tidak, tetapi kita belajar untuk mengenali diri sendiri, memahami kebutuhan diri, dan mengetahui kapan seharusnya kita mulai mencari bantuan. Jika kamu atau orang terdekatmu sedang berjuang menghadapi kecemasan yang berlebih, Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.